Jadi lulusan pesantren tuh nggak modal baca kitab Iya, doang, iya. bisa ngaji doang. Ya, gitu. ada prestasi yang Iya. bisa pertunjukkan ke publik lah gitu loh. Maksudnya seorang anak pesantren juga bisa ikut berkontribusi dalam pageant. Halo everyone. Oke, saya ucapkan dulu selamat datang untuk Naila Almira. Iya, benar. Naila Almira, India adalah Putri Antasari 2021. Nah, begitu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan kita cairkan suasana yang beku ini. Oke, Naila Almira, nama kamu bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Saya juga menyukai nama saya sendiri. Oke, enak gitu disebutnya. Ya aku apresiasi untuk orang tuanya Naila lah kasih nama itu. Tahu artinya apa tahu? Tahu. Apa dong? Kalau Naila itu sama kayak harapan, kemudian apa namanya? Ya, putri bisa juga. Nah, kalau Almira itu mulia. Ya, kesuksesan kayak gitu. Jadi harapan orang tua tuh supaya saya dapat menjadi seorang putri yang mulia. Nice, semoga terwujudkan. Dan ini udah terwujud nih. Udah ada tanda-tandanya gitu, Pak. Amin. Oke, Naila sekarang masih kuliah? Iya, masih. Di UIN? Di UIN Antasari Banjarmasin. Semester 4. Nah, di Putri Antasari dalam programnya ini apa aja yang dilakukan di kampus gitu loh? Untuk program kerja Putri Antasari. Jadi kalau namanya juga Putri Antasari itu jadi semacam duta kampus ya. Oke. Jadi perwakilan dari wajah, ibaratnya wajah dari ikonik ya. Brand ambassador dari mahasiswa-mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, yang dimana program kerjanya juga menyangkut menyangkut kampus untuk membrandingkan nama kampus dan untuk mensosialisasikan kampus di mata masyarakat. Biar Jadi, yang lain lebih mengenal tahu. Kalau untuk program kerjanya untuk kami sendiri ya bisa ada program kerja yang khusus untuk menaikkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi. Oh, apa tuh? Seperti misalnya? Contohnya ada program kerja kami yaitu webinar untuk membrandingkan, mempersonal brandingkan diri mahasiswanya. Jadi webinar tentang semacam itulah. Dan kami berkolaborasi dengan UPKK. UPKK itu apa? Unit Peminatan Kampus. Kayak sejenis ibaratnya yang UKM lain lah. Bukan. Lain. Kalau UKM itu kan unit kegiatan mahasiswa. Betul. Kalau UPKK itu kayak sejenis yang apa ya namanya? Ya itulah. Seperti itulah. Oke, nice. Berorganisasi juga? Iya, apa nih saatnya apa nih? Gitu. Kalau saat ini Ulun masih HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kalau misalnya di luar mungkin HIMA kan namanya, Himpunan Mahasiswa. Oke. Kalau saya Himpunan Mahasiswa Jurusan kalau di UIN Antasari. Baik. Balikpapan nih tempat tinggal atau apa? Kelahiran di sana, di tumbuh dan besar di sana atau kayak apa? Lahir dan sampai SD di Balikpapan. Kenapa tiba-tiba menuju ke selatan sampai ke Banjarmasin gitu? Kalau misalnya itu tuh orang tua, bukan ikut orang tua. Bahkan gimana ya? Disengaja memang orang tua menyekolahkan jauh-jauh tuh supaya nggak manja, jadi orang yang mandiri gitu loh. Oh, berarti merantau ya? Iya. Wih, keren. Semudah ini merantaunya umur berapa? Dari lulus SD. Wih, keren. Jadi waktu selesai SD dimasukkan mama tuh ke pondok pesantren di Tanjung Tabalong. Masya Allah. Berarti ini spek imro'atun solihatun coy. Amin. Jadi calon istri idaman gitu loh. Amin. Oke. Di Tanjung? Di mana? Iya, di Tanjung Tabalong. Sampai 10 tahun baru saat umur 20 masuk ke UIN Antasari Banjarmasin. Itu ada syarat kayak hafal Quran, hafal ayat Quran? Kalau pondok saya sendiri ya di Tanjung itu kebetulan saya ini merupakan santri pertama. Waktu itu karena baru berdiri. Tinggi. Nice. Karena perintis jadi merupakan santri pertama yang dimana itu penyebabnya saya mungkin tertinggal 2 tahun untuk berkuliah karena itu. Jadi 6 tahun dari SMP, SMA menyelesaikan jenjang ininya itulah. Kemudian ada pengabdian juga selama 2 tahun. Oke. Baru setelah itu baru memutuskan belajar lagi di UIN. Juara 1 lomba tausiah bahasa Indonesia dalam acara Mabit Smas Hasbunallah Plus 2017 itu kapan? Bila tuh?
waktu kelas 1 SMA. Itu sebenarnya sih ranah sekolah aja. Oh, ruang lingkupnya. Sekolah aja. Jadi kebetulan ada lomba itu ya ikut karena didelegasikan juga sama kelas. Oke. Alhamdulillah. Berarti seperti ini aja, lingkungannya terjaga sekali lah. Kayak lurus-lurus aja gitu lah. Gambaran makeup, membuat video tentang makeup tutorial itu berarti apa? Kayak itu termasuk hobi sih, Kak. Berarti kan mengolahnya di Instagram atau Enggak. di YouTube? Di YouTube. Ya di YouTube ada juga, tapi kalau misalnya di YouTube itu lebih kayak saya jadikan kayak memori gitu loh, Kak. Memori, jadi nggak banyak orang yang tahu. Memang saya sengaja nggak untuk ya buat ikam simpan seorang juga ketika kamu hendak mencari itu tinggal cari gitu kan di internet. Oke. Bereksperimen dalam memasak tuh kayak berarti ketujuh masak hobi gitu. Suka masak, ya kadang yang ya gimana masakan Banjar misalnya? Coba. Kalau masakan Banjar bisa buat mandai. Wih, keren. Mantap. Mandai nyaman. Wah, jadi lapar nih. Itu aja sih kalau untuk masakan. Kalau lebih seringnya tuh kue sih. Kayak misalnya kan ada kan kue khas Banjar tuh kan apa ya namanya? Dodol lain. Bukan, apa? Yang terbuat dari singkong tuh apa ya? Gagatas. Bukan gagatas, apa sih? Putu mayang. Bukan. Putu ubi. Pokoknya ada itu dikolaborasikan dengan model zaman kini, jadi kayak jadi kayak menemukan satu lagi nih makanan nih, rasanya jadi, beda lagi dipadukan. Oke, nice. Yang awalnya cuma singkong aja biasa kan, masaknya sedemikian rupa, saya coba untuk tambah-tambahin coklat, kemudian keju. Bagus. Berarti ini kan bisa jadi Bu PKK nih. membina UMKM nantinya siapa tahu, tapi kan bisa bikin dulu dari Nailanya brand kayak apa. Insyaallah. Nah, sepanjang jejak kamu berpendidikan lah, ya lo sekolah ini itu sih, ada hal yang maksudnya perih nggak sih, sedih gitu loh? Tentu. Kau pernah punya mantan pacar gak ada sih? Sesederhana itu pernah gak ada? Pernah. Oh ya, gitu. Kayak kan apa? Saya kan juga pernah, gimana ya Kak? Jadi waktu sekolah itu, waktu SMP memang di pondok, tapi waktu SMA itu jadi kayak ada kerjasama antara pondok pesantren saya dengan sekolah SMA umum. Tapi ada kolaborasi, ibaratnya gimana ya? Konsorsium antara pondok dengan SMA saya, tapi masih satu pengasuh. Oke. Nah, kalau misalnya di pondok itu kan memang dibatasi putra-putri, sementara di SMA itu gabung. Ya gabung aja. Nah, di situ tuh namanya kita kan waktu masih muda itu ya. Gejolak hasrat. Suka sama orang tuh ada. Kemudian ya pernah. Tapi itu juga gimana ya, sekitar cinta monyet aja kan. Iya, maksudnya suka-suka gitu kan. Bahkan ketemu aja nggak pernah. Cuma via online aja, via chat. Oh, ini generasinya online loh, sudah buat jadilah. Itu belum, saat itu belum. Kebetulan itu kemarin yang itu tuh lagi kuliah di Banjarmasin, jadi LDR juga. Di LDR ini pernah berhasil biasanya. Bagus sih. Bagus lah, supaya mengurangi inilah intensitas ketemunya itu dikurangi gitu. Itu sih, tapi itu kan merupakan apa ya, ya buat pelajaran aja sih. Ya. Semenjak itu nggak pernah lagi, alhamdulillah. Karena gini loh cuy, cuy lagi, karena kayak inilah Ding. Ding atau apa kayaknya nih? Bisa. Kan ini ketujuh novel, mau baca, jadi ada bagian-bagian kayak kita tuh cerita sedih itu buat bahan bakar untuk bercerita lagi gitu loh, untuk karya apa. Kamu termasuk pembaca buku atau kayak apa? Nggih, kalau ulun alhamdulillah suka baca buku, tapi buku novel. Oh, bagus, itu karya sastra kan? Nggih. Apa aja novel-novel yang pernah dibaca? Terelie ulun suka. Terelie lah. Hujan, tentang hujan, itu judulnya Hujan. Oh iya, oke, aku apresiasi. Andre Hirata? Kurang tahu. Oke. Kalau saya lebih suka kayak novel romance gitu sih. Romance lah. Oh, nice. Nanti aku kasihkan novelku nanti ya. Oh, bisa. Dikit-dikit. Perahu Kertas. Oh, Perahu Kertas dia tadi. Perahu Kertas itu saya cuma satu Perahu hari Kertas aja. penulisnya siapa? Lupa. Oh, atau pernah menulisnya kah? Sudah lama sih. Waktu SMA tuh sebenarnya lagi gila-gilanya suka novel waktu SMA. Kenapa? Apakah waktu itu lingkungan pergaulannya memang kawan-kawan yang ketujuh baca kah? Jadi gini Kak, kan di pondok pesantren itu kan nggak bisa nih kayak
megang gadget, betul, HP. Iya dilarang kan. Sementara buku ditekankan banget buku. Tapi kadang harus buku agama. Bukan sebenarnya harus buku agama umum sih. Tapi yang namanya pondok ini kan gimana ya? Ada aja santrinya yang bandel. Jadi selain bawa buku pelajaran, ada yang bawa novel. Jadi itu yang jadi hiburannya selama di pondok. Semenjak itu akhirnya untuk memenuhi masa luang tuh nonton baca-baca novel. Makanya itu akhirnya terbawa. Berarti ada satu novel yang menurut Ading tuh mengikat banget kisahnya. Ada apa tuh? Apakah itu novel pertama yang kamu baca atau kayak apa? Bukan. Kalau untuk novel saking banyaknya novel tuh sampai kada ingat lagi. Oh iya, oke, siap. Tapi yang ingat itu si Hujan tentang Terelia tadi. Kakak baca Terelia itu ada Negeri di Ujung Tanduk sama yang satunya lah yang berhubungan dengan itu juga ada satu. Iya. Selain Terelia ada yang lain? Penulis luar? Enggak ada lah. Enggak. Yang sama kayak Naila bisa ketujuh baca ada kawan? Banyak. Oh berarti ada teman ngobrol dong, ada teman diskusi dong. Kalau di pondok itu Kak, kalau misalnya satu suka novel, semuanya bisa jadi suka novel. Berarti ikut-ikutan dong? Enggak. Kalau saya kan memang suka. Tapi gimana ya? Jadi kayak musiman gitu loh. Tapi kalau misalnya saya, alhamdulillah karena sudah suka, akhirnya berlanjut. Cuma itu tadi karena genre bacaannya memang romance dan ini memang generasi eranya Naila membaca hal-hal yang menarik itulah. Bahkan saking senangnya baca novel itu dulu kan Kak, pernah nih buat novel sendiri di pondok. Oke. Tapi karena nulis. Okay. Karena memang di pondok itu kan terbatas elektronik, akhirnya tulis tangan Kak. Bagus itu. Iya, di buku tulis biasa buku tulis, sampai 4 buku habis. Oh, menghabiskan 4 buku. Satu buku itu berapa lembar? Satu buku 40 itu lah. Lebih 60. Wih, keren. Jadi tulis tangan. Sampai 4 buku, alhamdulillah satu pondok tuh suka membaca ceritanya Naila. Bahkan ya gimana ya, kayak nggak terlalu mendramatisir sih, tapi memang mereka setiap baca buku saya yang buat itu catatan harian, bukan diary gitu kan? Memang pure Ika menceritakan ada karakternya, ada tokohnya. Oh berarti fiksi ya? Iya, fiksi. Keren. Tapi seputar pondok juga. Langka loh orang-orang yang bisa nulis cerita itu, langka. Seputar pondok juga. Seputar lingkungan pondok lah. Asmaranya lah, asramanya, asrama, cie. Nice. Tapi sekarang udah ada nulis lagi atau kayak apa? Enggak dulu. Udah vakum dulu. Tapi ada keinginan aku nanti lulus mau punya buku misal. Ada banget. Sekarang kan dipermudah cuy. Sekarang kan untuk menerbitkan itu banyak cara gitu. Insya Allah. Tadi baca novel Perahu Kertas loh. Iya. Nama penulisnya itu namanya Delestari. Delestari. Oh iya. Dan aku udah ketemu dia. Nah ini, aku mau pamer nih. Aku tuh terlalu banyak pamer kalau ada narasumber tuh yang cocok dengan aku gitu. Nah, ini namanya D. Aku ketemu di waktu Ubud Writer and Reader Festival di Bali. Keren. Dan aku karena kakak tuh suka dengan supernovanya. D itu punya buku yang berseri namanya Supernova. Nanti kita sharing nanti lah. Nice. Ini generasi terbaru nih. Generasi terbaru. Regenerasi penulis-penulis kita di Kalsel cuy. Nah, ini perlu disupport lah. Mudah-mudahan nantinya Naila nulis lagi, ada kesempatan entah ketemu siapa, ada arah yang pas, kamu punya buku. Punya buku sendiri. Ini akan memperkaya literasi kita di Kalsel lah. Siapa tahu kisah-kisah masa kecilnya bisa diangkat lagi kan. Insyaallah. Gitu loh cuy. Iya. Terus kan public speaking ini memang belajar atau kayak apa? Otodidak, tapi waktu di pesantren sih memang sudah belajar. Kan ada pidato? Iya, muhadharah kalau di pondok. Oh, muhadharah. Latihan pidato. Bahasa Arab? Ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Misal? Misalnya berpidato memperkenalkan diri dalam bahasa Arab kayak apa? Gak usah deh. Oh, kenapa? Oh, jangan. Apa? Tapi nyair apa juga? Kalau Bemaulitan bahasa kita di sini, solawatan juga lah. Suka. Cuma suaranya kurang mendukung. Oh, siap. Tapi suka lah, tujuh lah. Karena kalau seberatan di tes jadi kayak HRD. Iya. Tes orang pegawai. Nah, cita-cita sekarang pengen jadi dosen. Dosen di kampus yang sama? Enggak sih, enggak mesti. Enggak mesti ya, bebas aja. Minimal lah jadi guru. Gimana ya Mas, kalau saya sendirilah semakin dewasa itu cita-citanya tuh nggak muluk-muluk lah, ya, yang pengen bermanfaat buat lebih orang realistis aja. akhirnya Ya. lah.
yang sama-sama membawa keuntungan buat saya, buat orang lain juga gitu. Jadi Oke. Lurus sekali ya hidupnya ya, lurus sekali. Kayak baik-baik aja. Oh, punya saudara? Punya. Berapa orang? Apa Naila anak berapa dari berapa? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Ketiga dari 4 bersaudara. Kakak cowok cewek? Cowok semua, saya sendirian cewek. Wis, paling sayang Naila. Enggak juga sih. Kakak, maksudnya kakak tuh pada berumah tangga semua atau kayak apa? Kalau kakak yang pertama itu belum, kakak yang kedua sudah. Ading umur? Ading umur 17 tahun. Sekarang semuanya itu ngumpul di Banjarmasin atau pisah-pisah? Pisah-pisah. Oh, oke. Jadi kakak saya yang pertama itu sekarang kerjanya di Sangatta. Kemudian Kalteng berarti? Iya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur lah. Sangatta, kemudian kakak yang kedua itu di Balikpapan. Saya di sini, adik saya di Tanjung. Keren. Nyebar di seluruh wilayah Kalimantan. Jadi di Kalimantan ada. Oke, orang tua sekarang di Balikpapan. Orang tua. Pasti bangga dong punya seperti Naila. Naila dengar musik? Iya. Musik mendengarkan? Mendengar. Ada band atau lagu favorit? Enggak sih. Enggak ada. Main musik bisa? Enggak. Wah, lurus sekali ya. Iya. Oke, bentar-bentar aku jadi mikir nih. Mengaji berarti bisa pasti ya lo? Insyaallah. Menyambung ayat kan habis ya? Insyaallah. Serius? Insyaallah. Berarti kalau ada dilemparkan satu ayat itu bisa nyambung? Kalau misalnya pas 30 bisa, ada satu. Sama berarti. Ini ada tingkatan khusus untuk menjadi calon suaminya berarti. Minimal harus lebih gitu loh speknya lah. Ini spek imro'atun sholihatun tadi. Ada ini nggak? Maksudnya kayak kita happy ya, senang-senang aja untuk entertainment aja. Tipe cowok idaman atau nantinya akan jadi suami itu mesti kayak apa sih gitu nah. Umur sih ini tahun ini mesti nikah lah. Ya mungkin ada. Kalau saya sendiri lebih kayak ke agama ya, karena memang karena orang tua tuh menyekolahkan di agama. Pola asuhnya Ding tuh sudah anu banget. Bahkan adik saya sampai dipondokkan juga kan. Lebih ke agama. Jadi yang untuk tipe kriteria sendiri yang pasti soleh. Ya, soleh. Tahu agama. Dan kalau bisa hafiz mudah-mudahan. Amin. Aduh, aku pun mengharapkan itu. Kalau misalnya bisa lagi nih, bisa baca kitab. Keren. Tapi kalau misalnya memang dijodohkan sama orang yang setidaknya tahu agama, bisa jadi pemimpin, pembimbing. Betul. Yang penting tuh dia bertanggung jawab, melaksanakan kewajibannya kan. Setia. Itulah. Mandiri. Kawan-kawan yang merasa punya list itu segera ajukan CV ke Naila. Berarti ini berapa tahun lagi nih untuk menuju kelulusan nikah menjadi seorang apa sih fakultasnya apa jurusan ini kuliahnya apa? Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Bimbingan dan Guru BK. Guru BK. Oh. Iya. Fakultas Tarbiyah. Berapa tahun lagi? Insya Allah 2 tahun paling lama. Insya Allah. Mudah-mudahan cepat lulusnya 3 tahun dan setengah. Mendapatkan apa yang Naila inginkan. Amin. Begitu. Di kampus kan ada kita tarik mundur sedikit. Belajar ilmu bahasa Arab tuh pas di mana? Di pondok pesantren. Itu ada ilmu alatnya juga? Ada. Sorok. Ada. Tapi yang basic aja. Berarti yang jadi kan syair Ibnu aku kok diingat lagi. Al-kalamu wal labzul muraqabul. Bisa nyambung? Ada. Pernah diajarin tapi sekarang kan sudah kuliah kan beda ranahnya. Jadi saya kan di pondok SMP tuh di pondok dan itu memang pure pelajaran pondok kayak jenis nahwu, sorof. Kemudian saya masuk SMA. SMA itu kan umum. Jadi untuk belajar pelajaran pondok seperti tidak itu seintens lagi ya. Oke. Jadi makanya agak-agak lupa sudah. Berarti lebih ke filsafat wah inilah. Filsafat apa aja ada ini kada mata kuliah yang digemari kada mata kuliah digemari. Kalau untuk mata kuliah sih tentang BK, tentang konseling. Oke. Berarti kita jatuhnya ke psikologi ya? Bukan juga psikologi sih Kak, tapi bisa menyangkut. Karena kan ada mempelajari manusia kan, mempelajari sikap kan. Ada tanda ada ciri ada seseorang anak ini sebagai subjeknya anak kada? Iya. Anak sekolah. Anak sekolah berarti.
tanda-tanda bahwa dia orang berbohong misalnya atau nakal tuh ada kayak bukan bimbingan konseling tuh apa sih yang dibongkar lah apa yang pelajari gitu loh. Jadi bimbingan konseling itu sejenis layanan untuk anak sekolah khususnya. Di mana layanan itu untuk membantu masalah-masalah yang dihadapi murid. Tapi kebanyakan kalau orang sekarang ya Kak, mikirnya guru BK, guru BP, mikirnya tuh menghukum, kemudian intinya anak-anak yang nakal tuh diserahkan ke guru BK. Dulu jadi, kita zamannya guru BP. Persepsi masyarakat tentang guru BK itu sangat negatif. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya orang yang mengenal BK tuh tugasnya untuk membantu mengayomi siswa-siswa yang bermasalah. Oh, berarti diberikan diarahkan. Jadi bukannya jadi musuh, malah harusnya jadi teman sebenarnya gitu. Guru BK itu tugasnya. Baik. Ya sekarang berapa? 20 berapa kemarin? 21. Jalan 22. Jalan 22. Ya, juara 1 kaligrafi dalam acara Mabit. Iya, itu sama juga. Menulis Arab. Iya, kaligrafi. Di SMA juga. Kan Lulun kan alumni pesantren, kok bisa masuk pageant gitu loh. Masuk dunia pageant. Nah, itu. Gimana tuh jelaskan? Awalnya tuh dari SMA pertama kali masuk pageant. Kedutaan. Bentar. Itu tuh pageant tuh bisa dirincikan lagi apa? Duta. Pokoknya dunia perselempangan. Dunia duta. Ini ya, oke. Jadi waktu itu SMA didelegasikan dari sekolah untuk mengikuti duta anak Setabalong. Asal Kabupaten Tabalong dan alhamdulillah terpilih di situ. Nah, mulai dari situ tuh mulai seneng ikut berkompetisi dalam acara itu. Tapi waktu di pondok pesantren tuh namanya kan di pondok pesantren tuh susah buat keluar. Betul, ada aturan-aturan. Nggak bisa. Dan waktu masuk ke dunia kampus baru. Oh ya, akhirnya ada yang terbentuk di masa-masa sekolah ini tuh diluapkan semua di kampus lah ya. Keren. Tapi gimana ya? Sebenarnya ada juga motivasi diri supaya membrandingkan untuk lulusan pesantren itu jadi lulusan pesantren itu nggak modal baca kitab doang, bisa ngaji doang. Ada prestasi yang bisa pertunjukan ke publik lah gitu loh. Maksudnya seorang anak pesantren juga bisa ikut berkontribusi dalam pageant kedutaan itu. Pageant lah sambatannya lah. Iya, hanya tahu loh, baru tahu loh. Dunia pageant. Ada ini sudah pertukaran pelajar belum pernah? Belum pernah. Kalau sekadar keluar berlibur, keluar Kalimantan pernah kemana? Ada pengalaman pribadi? Pernah waktu tahun 2019 ke Jawa. Apa aja? Tuh ada cuma liburan aja? Iya, liburan biasa. Oke. Karena kan biasanya pengalaman itu didapatkan dari kita mengunjungi tempat-tempat baru gitu. Tinggal di Kalimantan Selatan betah? Enak. Alhamdulillah betah karena kan ada rencana berumah di Banjarbaru nggak ada? Enggak sih. Ada, ayo tergantung. Tapi punya mimpi untuk mempunyai rumah di karena kita ibu kota Kalsel. Iya, nah betul ya. Anda perlu dikasih tahu bahwa Banjarbaru itu udah jadi ibu kotanya Kalimantan Selatan. Sudah sah. Nanti kita kirim media-media kita ke dalam kampus lah ya, supaya pengetahuannya lebih banyak lah ya, nambah. Iya. Pokoknya banyak lah. Next adalah aku tuh kakak tuh bukan banyak lah, ada teman. Entah sekarang masih aktif di UIN atau ada. Jadi ada namanya kakak manggilnya tuh Mursalin Alrong. Dia ngajar sejarah apa gitu. Beda lah, lain beda kan. Ini luas Bang Iya. Ini luas banget, fakultasnya banyak lah. Dosennya, nah itu. Astaga, mau dosennya aku angkatan berapa? Nah itu deh. Habis itu ada teman-teman di teater. Di UIN tuh ada Sanggar Bahana. Sanggar Bahana juga, oke, nice. Habis itu ada teman Sanggar Awan. Awan jar apa yo? Dia teater awan. Jadi ada beberapa kakak tuh ke UIN sebelum jadi UIN. YIN kan dulu kan. Lah kalau jadi aku yang kisah. Kakak pernah main band di sana, main musik. Dulu ada festival musik. Iya. Main musik di sana. Pernah ada festival Japin Carita. Pernah main di sana.
Ya moga dengan kena terus kita ngobrol di sini nanti kakak ada kesempatan ke UIN lagi. Amin. Entah itu kita explore kampusnya di Poros Jalan-Jalan karena kakak di Poros Kalimantan punya program namanya Poros Kalimantan Poros Jalan-Jalan. Iya. Jadi kita ini lihat oh UIN sekarang kayak gini loh, beda dengan kayak dulu. Gitu. Oke. Terakhir, last. Jawab cepat aja tapi ya. Warna? Pink. Gunung atau pantai? Pantai. Es krim atau sepatu? Es krim. Game, nonton? Nonton. Oke, terima kasih. Saya sudahi obrolan ini, kita akan membongkar di hari yang lain. Kita akan cari cara lah supaya Naila nanti bisa ada di frame ini. Begitu, kawan-kawan. Oke. Sekian dulu obrolan aku kali ini bersama Naila Almira. Ada Instagram Naila? Ada. Boleh dikasih tahu Instagramnya? @nailalmira. Oke, saya pamit. Saya Ananda Perdanwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.